Kali ini gue kedatangan sebuah handphone yang sangat-sangat super powerful. Gila sih, gue suka banget sama HP yang satu ini. HP ini udah gue coba pakai hampir 1 minggu dan gue ngerasa, wah gila sih. Tadinya handphone ini buat gue jadiin HP kedua gue ya kan, karena gue pakai iPhone 15 Pro. Tapi setelah gue rasakan dan gue coba main game dan gue coba pakai kameranya, ketahanan baterainya, kayaknya HP ini cocok deh dijadiin HP utama, ya kan? Dan apa sih ya? Kayaknya lu masih belum mengerti apa yang gue bacotkan. Coba tonton dulu video ini sampai habis. Jadi yang bakal gue bahas ini adalah Redmi K20 varian Pro, ya kan? Handphone ini cukup rare di Indonesia, tapi entah kenapa gue suka aja sama HP ini. Jadi K20 Pro ini adalah salah satu varian kamera pop-up yang sangat sadis yang pernah gue review saat ini. Jadi kalau lu nanya kamera-kamera pop-up ya, kamera-kamera yang bisa muncul-muncul gitu yang paling sadis, ya salah satunya yang gue pernah gue review adalah si K20 Pro ini. Handphone ini kalau dibandingkan sama kamera-kamera pop-up yang pernah gue bahas ya sebelum-sebelumnya, contohnya kayak si Oppo F1 Pro ya kan, F11 Pro maksud gue. Ini sumpah HP handphone di bawahnya yang kamera-kamera flip-flipan, pop-up gitu yang pernah gue bahas intinya sebelum di video-video sebelumnya, itu nggak ada apa-apanya sama handphone ini. Ya kalau kita lihat salah satu yang paling mirip desainnya tuh si Oppo F11 Pro ini. Kalau kita samakan dengan si K20 Pro yang lagi gue bahas ini. Cuman gila sih. Handphone yang lagi kita gibain saat ini adalah handphone yang sangat-sangat powerful, yang cukup masih bisa diandalkan sampai saat ini. Even kalau lo pegang HP ini, lo bisa pakai 2 tahun 3 tahun ke depan dengan rasa nyaman. Memang ya namanya juga udah umur, handphone ini cenderung baterainya nggak seawet dulu ya waktu awal rilis. Dan kalau ngomongin soal chipset ini serem parah sih. Snapdragon 855. Ora sepele, ora dianggap sepele nih. Bukan sepele-sepelean chipset nih. Gila sih. Ini transfer max-nya ini sampai di 10 Gbps. Sadis ya. Oke, chipset 7 nanometer ini, 7 nm ini tembus di 368.000 ya di K20 ini. Lu bayangin skor Antutunya tembus di 368.000. Kalau kita bandingkan dengan iPhone yang mirip-mirip kayak iPhone X, itu skor Antutunya cuma tembus di 233.000. Gila kan? Antara 368 dengan 232. Beda 100.000 lebih. Jadi kalau lu mampu beli iPhone X, ya lu mampu lah beli si Redmi K20 ini. Mending K20, sadis. Lebih mahal lagi bang iPhone-nya. Oke, iPhone XR nih. Banyak anak gaming dulu make ya kan. Ini skornya cuma tembus di 341.000. Masih menang si Redmi K20 ini. Lebih mahal lagi bang. Oke, iPhone XS ya. Tembus di 346.000. Si K20 ini masih lebih sadis skor Antutunya. Jadi untuk masalah chipset ya 855 ini masih pakai banget bisa diandalkan. That's why di awal video gue bilang lo pakai handphone ini 2 tahun ke depan ini masih lancar jaya banget dengan harga yang lebih murah daripada iPhone. Nah sekarang kita ngomongin soal desain. Desain, I know ini bukan selera semua orang, tapi gue coba sedikit jelaskan ke kalian semua. Handphone ini tuh digenggam enak banget karena bagian belakangnya tuh kayak cembung-cembung gitu. Nah untuk penempatan tombolnya itu kalau kita lagi pakai handphone ini, tombol power, volume up and down-nya itu ada posisi di sebelah kanan agak ke atas sedikit, dan itu posisinya nyaman banget untuk mencet tombol powernya. Gila, gue ngerasa enak banget nih HP. Kalau ngomongin soal layar, ini layar udah moletan punya, LED-LEDan lah intinya. Ini udah nggak bisa disejajarkan dengan IPS lagi. Jadi kalau lo beli handphone ini udah all package banget chipsetnya. Oke, layarnya oke, desainnya full view boy. Lo bisa lihat tuh layarnya tuh nggak ada yang menghalangi. Apa itu dynamic island? Ini bener-bener bersih full view gitu. Kameranya pop up ya, kamera depannya itu kalau lo pakai baru dia nongol. Nah, sedangkan ngomongin soal layar, ini kerapatan pikselnya mirip banget sama Android yang kekinian yang harganya semi-semi flagship gitu. Ini nggak usah diraguin lah kalau masalah layar, kontras layarnya cukup tajam. Dan untuk PPI-nya ini di atas 400 udah dipastikan nyaman banget layar ini. Jadi ya mungkin kalau lo belum percaya, gue coba lebih close up lagi.
Layar ini, spek layar ini tembus di 2340 pixel. Lu bayangin ini gede banget. Ya, I know ukurannya 6 inch lebih. Tapi dengan kerapatan dengan pixel, maksud gue ditembus di 2340 pixel. Ini salah satu layar yang terjernih yang pernah gue pegang di harga yang seharga inilah. Nah, ini kalau gue coba zoom ya. Ini sampai kamera gue pecah ya. Emang kamera gue aja yang jelek nih buat ngezoom-ngezoom. Lu bisa lihat ini tidak terlihat kotak-kotak. Beda banget sama HP-HP kekinian. Kalau lo beli HP baru, Android baru yang harga 2 jutaan, 3 juta gitu, seharga-harga second K20 ini, lo nggak bakal bisa tuh dapat setajam ini layarnya. Gila, ini udah gue zoom sampai mentok ini, sampai gue deketin gini, lo nggak ngeliat tulisannya tuh pecah ya, tulisan ikon-ikonnya tuh pecah. Ini melainkan hasil kamera ngezoom gue aja yang udah blee. Dan ini, anjir, enak banget, layarnya nyaman banget. Dan selesai ngomongin soal layar, kita bahas kamera nih. Chipsetnya oke, di awal gue bahas. Kamera, layar juga oke nih. Sekarang kamera. Oke, kalau kita bandingkan dengan handphone kekinian yang baru nih, HP baru nih. Harga yang mirip-mirip. Harga 2 jutaan, 3 juta kurang gitu. Ini kamera handphone yang boba-bobaan, yang lensanya ada 2, ada 3, apalah. Terserah kalian mau pilih handphone apa ya. Mau Samsung, mau Itel, apapun itu. Intinya handphone kekinian yang lebih fresh, yang lebih baru. Itu disikat boy. Asli, itu dilibas sama si K20 Pro ini. Sumpah, kalau udah chipsetnya keren, layarnya keren, kameranya mendukung, itu udah totalitas fix enak parah nih handphone dipakai. Jujur, kalau lo beli handphone baru kekinian, lo tuh cuman dikasih modal pergimik-gimikan. Contoh bentukannya luxurious, elegan, mungkin RAM-nya terlalu besar, baterainya digede-gedein. Itu adalah hal yang lumrah yang terjadi ketika lu beli handphone baru harga 2 jutaan. Kalau kita bandingkan spek to speknya ya sama Itel yang boba-bobaan S23 Plus, lu bisa lihat sendiri, meskipun Itel ini gede di 50 megapiksel, si K20 ini cuma 48 megapiksel, tapi lu bisa lihat sendiri perangkat hardware yang dikasih itu jauh lebih completely ya. Ya of course, saya lebih banyak meskipun desainnya non-boba gitu. Ya, lo bisa lihat sendiri bahwa kualitas K20 Pro ini baik dari sisi feature, kualitas hasilnya itu jauh lebih baik ketimbang handphone baru ya. Jadi kalau lo beli HP baru, harap-harap nyesel nih. Ini hasil jepretannya dari si K20 Pro ini. Gila kan? Hasil jepretannya sadis juga. Kayak gimana gitu. Ini handphone enak banget dipakai, sumpah. Memang kalau lo merasa handphone ini kurang nyaman, kurang nyamannya itu memang kalau seandainya handphone ini rusak atau apa, ya agak sedikit tricky lah buat nyari aksesoris spare partnya dan lain-lain. Dan untuk fitur kameranya gue nggak perlu bahas lagi, ini mirip kayak Android pada umumnya lah, yang sejenis yang serupa, cuman handphone ini nih ngasih kualitas yang lebih wow dibandingkan HP baru yang harga 2 juta 3 juta. Ini yang gue rasakan terhadap si K20 ini, yang varian Pro ini. Nah ini adalah hasil rekaman dari K20 Pro ini. Lo bisa nilai sendiri nih, bener-bener gue record video nih tanpa cahaya tambahan. Ini hasilnya cukup halus, cukup smooth, dan kontras gambarnya, warnanya juga cukup oke. Kalau di grading lagi jauh lebih nampol. Ya, lo bisa lihat sendiri, ini masih gue rekam pakai si Redmi K20 Pro ini. Jadi udah benar-benar all package ya. Handphone ini dipakai buat ngegame masih oke, dipakai buat video, foto juga oke banget. Jadi handphone ini jatuhnya kepake boy. Udah selesai ngomongin soal kamera, ada lagi nih. Sekarang coba lu denger hasil speakernya. Gila sini audionya clear banget, ngebass parah. Ini benar-benar rasa feel flagship ini masih ala-ala flagshipnya masih berasa banget di handphone ini. Jadi coba lu dengerin hasil audio speakernya. Sadis kan? Sadis lah. Hasil audionya sadis dengan perpaduan layar yang sadis. Ya score nitsnya cukup tinggi, cukup cerah ini layar. Apa jadinya kalau dipakai buat nonton? Nonton video, nonton film, nonton lucu-lucu di YouTube. Coba lu lihat sendiri deh hasilnya. Gimana? Speechless kan? Kalau kita bandingkan dengan Android pada umumnya yang harga-harga di bawah 2 juta, mendingan lu sabar-sabar deh. Lu nabung sikit-sikit ya di harga di atasnya, lu bisa dapat K20 Pro ini yang jauh lebih proper, jauh lebih enak dipakai di segala medan. Anjay, udah kayak perang aja. Intinya Redmi K20 Pro ini menurut gue ini adalah salah satu one of the best handphone yang pernah gue review untuk kamera pop-up ya. Baterainya masih bisa lah diandalkan. Chipsetnya sangat-sangat overkill, udah gue jelasin di awal video. Kameranya layar
layarnya, hasil speakernya, apalagi yang harus dibahas? Sadis kan? Jadi menurut gue ini adalah salah satu handphone yang terworth it, dan waktu rilisnya, ya handphone ini kalau lu sikat dulu-dulu banget waktu rilis itu di atas 5 juta. Sekarang lu udah bisa sikat harganya jauh di bawah 5 juta. Jadi menurut gue, ya dengan selisih harga yang udah jauh, udah berkali lipat lebih murah, menurut gue ini adalah salah satu handphone yang cukup worth it.